Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa pada perkuliahan MKU Literasi Digital dan Kemanusiaan. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting tentang perkuliahan kita. Mata kuliah kita adalah MKU wajib yang dikelola dan menjadi penciri dari Universitas Negeri Semarang, yang dibelajarkan secara daring dengan strategi sinkronus dan asinkronus agar mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hubungan manusia dan teknologi, dampak positif dan negatif teknologi, konsep dasar Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, e-commerce, etika dunia cyber, serta aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, mata kuliah kita juga memberikan kecakapan dalam pemanfaatan media informasi di dunia cyber secara cerdas, bijak, kritis, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang akan dievaluasi dengan penerapan penilaian otentik dan tes. Serta kuliah yang berbahagia, ada istilah yang pertama mungkin akan sangat familiar yang akan kita bicarakan terus-menerus dalam perkuliahan, yakni tentang literasi digital. Apakah itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan, sehingga komponennya adalah pengetahuan dan kecakapan. Untuk apa? Ketahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, serta membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemahaman yang lain, literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif dan teknikal. Nah, pada perkuliahan kita akan ada beberapa topik yang akan menjadi tema-tema perkuliahan. Setidaknya ada 7 topik yang akan menjadi bagian dari perkuliahan kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang hubungan manusia dan teknologi. Topik kedua, kita akan bahas tentang bagaimana dampak positif dan negatif teknologi. Topik ketiga, kita akan bahas tentang Internet of Things dan juga Big Data. Topik keempat, kita membahas Artificial Intelligence. Topik kelima, kita bahas tentang e-commerce. Topik keenam, kita akan bahas tentang etika dunia cyber. Dan topik ketujuh atau topik terakhir, kita akan membahas aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada tiap-tiap topik, kalian harus bisa menyelesaikan serangkaian kegiatan. Yang pertama, jelas kalian perlu untuk mempelajari materi yang sudah disediakan. Kemudian, kita akan mengikuti aktivitas diskusi dan latihan yang akan difasilitasi oleh dosen pengampu masing-masing. Di bagian akhir topik, kalian harus mengerjakan kuis, di mana kuis ini menjadi prasyarat untuk bisa masuk ke topik selanjutnya. Di sini, kalian minimal harus benar sebanyak 60% dari 10 pertanyaan. Nah, di akhir perkuliahan akan ada kegiatan penugasan terstruktur sebagai pengganti ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester berbasis komputer. Teman-teman, ini adalah tampilan Elena dari perkuliahan kita LDK atau Literasi Digital dan Kemanusiaan. Di bagian awal akan ada deskripsi tentang mata kuliah, kemudian di bawahnya ada RPS, sehingga di sini kalian bisa mempelajari lingkup perkuliahan kita, termasuk referensi apa yang bisa digunakan, di mana sebagian besar referensi ini bisa kalian unduh secara bebas di media atau di internet. Kemudian ada juga capaian pembelajaran serta lingkup perkuliahan. Di bagian bawah, kita juga akan menemukan petunjuk belajar di mana perkuliahan kita akan terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pendalaman materi, diskusi, dan juga latihan pada minggu pertama hingga minggu ke-13. Pada minggu-minggu ini kalian diminta untuk mempelajari materi, kemudian berdiskusi dengan topik yang sudah disediakan oleh dosen, serta mengerjakan kuis di setiap akhir kegiatan. Kemudian tahap kedua adalah penyusunan tugas terstruktur sebagai pengganti ujian tengah semester di minggu ke-14 dan minggu ke-15. Kemudian di tahap terakhir, yakni tahap ketiga, adalah tes berbasis komputer secara terjadwal sebagai ujian akhir semester. Nah, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas. Topik pertama, di mana di dalamnya ada materi-materi. Jika kalian buka materi ini, maka kita akan masuk ke dalam materi dan juga ada video yang bisa kalian perhatikan, yang bisa kalian simak, dan juga materi tambahan lainnya.
Kita kembali. Kemudian, di dalam satu topik juga ada kegiatan diskusi, di mana kalian perlu untuk mengisi diskusi ini. Silakan kalian bisa ikuti diskusi yang sudah dibuat oleh dosen. Selain itu, di setiap bagian akhir, kalian akan menemukan kuis. Apabila kalian belum menyelesaikan atau mengerjakan kuis dan belum tuntas, maka kalian tidak akan dapat melanjutkan ke topik selanjutnya. Karena di sini topik selanjutnya baru bisa dibuka ketika kalian tuntas mengerjakan kuis di topik yang pertama, minimal 60%. Begitu seterusnya, hingga materi terakhir dan juga ada penugasan terstruktur. Saya kira ini penjelasan singkat tentang perkuliahan kita. Harapannya kita tetap sehat sehingga bisa melewati pandemi ini dengan tanpa halangan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.